Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Duki Winandar, NIM 2005208, Siti Humairoh, NIM 2003582, dan Syakira Hanifa, NIM 2003811. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembelajaran IPS di negara Amerika Serikat. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang pembelajaran IPS di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, IPS secara resmi dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Wisconsin pada tahun 1892. IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah Amerika karena munculnya permasalahan seperti ada perbedaan ras di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat sendiri terdiri dari berbagai ras, termasuk suku Indian yang merupakan suku asli. Adapun suku lainnya yaitu suku pendatang seperti orang kulit putih, pendatang dari Eropa, dan orang kulit hitam, pendatang dari Afrika. Mereka bekerja di perkebunan di negara tersebut. Selain itu, perbedaan sosial ekonomi juga sangat terlihat jelas. Pakar sosial dan pendidikan berkomitmen untuk membuat populasi multietnis agar terasa seperti satu negara, yaitu negara Amerika Serikat. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan ilmu sosial ke dalam kurikulum sekolah Wisconsin pada tahun 1892. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, muncullah gerakan akademis fundamental di Amerika Serikat, khususnya gerakan revolusioner yang dapat dikatakan sebagai studi sosial. Dalam kondisi yang dinamis, para ilmuwan ini tampaknya sangat tertarik dengan penelitian sosial. Hal ini telah didukung oleh pemerintah federal, dan pemerintah federal sendiri telah menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan proyek kurikulum baru, sehingga para ahli ini dapat bekerja sama untuk mewujudkan gerakan pendidikan dan memperoleh produk reformasi pendidikan yang disebut riset sosial baru. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Bart, dan Sermis, jika dilihat dari sisi visi, misi, dan strategisnya, maka IPS dapat dikembangkan dalam 3 tradisi. Yang pertama, IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan yang memiliki tujuan agar peserta didik dapat berperilaku baik di masyarakat. Transmisi kewarganegaraan merupakan proses dari pembelajaran yang menekankan pewarisan nilai-nilai dan norma masyarakat agar memiliki pedoman berperilaku, menjadi warga negara yang baik, dan mempertahankan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, ada IPS sebagai ilmu sosial yang bertujuan membentuk warga negara yang dapat berpikir seperti para ahli sosial. Hal ini dapat menciptakan ahli riset yang mengetahui cara untuk menginterpretasikan serta menggunakan pengetahuan sosial untuk melihat dan membedakan sebuah permasalahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu IPS sebagai reflective inquiry. Inquiry sendiri ialah proses pembelajaran yang mengajak guru beserta muridnya untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Masalah yang akan dipilih akan diuji dengan kriteria tertentu. Maka dari itu, masalah tersebut harus sesuai dengan minat siswa, mempunyai fakta, dan nilai yang relevan. Pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, negara bagian, dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi, di mana masalah pendidikan diatur oleh wilayah negara Amerika masing-masing. Dalam sejumlah sejarah pendidikan di Amerika Serikat, penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah merupakan hal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau local communities, dan negara bagian atau provinsi yang disebut state. Dengan demikian, isi kurikulum sangat beragam karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan negara bagian tersebut. Tidak ada sistem pendidikan atau kurikulum yang berskala nasional. Negara bagian dan masyarakat sama-sama memiliki kekuatan atau kewenangan dalam menentukan materi atau isi dan struktur kurikulum. Selanjutnya, organisasi sekolah pada tingkat lokal diperkenankan menentukan program atau isi kurikulum sepanjang masih di dalam rambu-rambu atau petunjuk yang diterapkan oleh pemerintah negara bagian tersebut. Pada dasarnya, proses pengembangan kurikulum dipusatkan pada negara bagian. Namun demikian, guru, sekolah, ataupun distrik dapat mendesain sendiri program yang ditawarkan sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang dikeluarkan oleh negara bagian. Sekolah harus membuat program sesuai dengan persyaratan negara bagian dan mendesain kurikulum yang dapat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian negara.
Pada tingkat sekolah dan kelas, guru dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar dan kerangka dari pemerintah negara bagian, menggunakan sumber-sumber material yang ditentukan oleh pemerintah atau menentukan sendiri. Dengan demikian, dalam pendidikan di Amerika Serikat, guru-guru diharapkan menggunakan standar dan kerangka sebagai penyusunan kurikulum. Mereka bisa mempertimbangkan fleksibilitas atau keluasan desain suatu kurikulum bagi kelas mereka sendiri, termasuk dalam memilih media dan metode pembelajaran. Kemudian, ada pun jenis-jenis kurikulum pendidikan di Amerika Serikat, yaitu yang pertama, kurikulum formal dan informal. Pada saat belajar di sekolah, siswa menerima kurikulum formal dan informal. Kurikulum formal sangat sering dipikirkan dibanding kurikulum informal. Tetapi kurikulum informal juga penting untuk diketahui. Salah satu contoh kurikulum formal adalah apa yang kita temukan dalam buku teks. Sedangkan contoh kurikulum informal adalah apa yang diajarkan pada siswa tentang sopan santun. Sering diberitahukan untuk bersikap sebagai lady, atau pada siswa laki-laki diajari untuk jangan cengeng dan menangis. Yang kedua, ada kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi dapat didefinisikan sebagai kultur dan nilai yang lebih menonjol yang dianut oleh sivitas akademik atau siswa dan juga guru di suatu sekolah. Kurikulum tersembunyi mencerminkan ideologi yang dominan dalam suatu sekolah. Yang ketiga, ada kurikulum nol. Konsepnya sangat berhubungan dengan kurikulum tersembunyi. Kurikulum nol mengacu pada pelajaran diajarkan dengan tanpa sengaja. Kurikulum nol dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, proses kognitif dan materi pelajaran yang lebih ditekankan untuk diajarkan baik yang ada dalam kurikulum formal maupun yang tidak. Contohnya, untuk mengajarkan anak-anak TK menghafal abjad. Apakah cara yang digunakan adalah menyuruh mereka menghafal di depan kelas, atau justru guru yang mengulang-ulang di depan kelas? Cakupan pembelajaran IPS di negara Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan Amerika Serikat dalam social studies meliputi antropologi, sejarah, psikologi, arkeologi, hukum, religi, ekonomi, filsafat, sosiologi, geografi, dan ilmu politik. Antropologi, geografi, dan sejarah adalah disiplin ilmu yang mempunyai keterpaduan yang tinggi. Antropologi sendiri mempelajari tentang kepercayaan, nilai-nilai, aktivitas, ekonomi, struktur sosial, organisasi politik, dan teknologi. Sedangkan sejarah mempelajari tentang berbagai peristiwa dari berbagai periode. Psikologi dan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan interaksi seperti konsep peran, kelompok, institusi, dan kontrol sosial. Arkeologi mempelajari tentang kebudayaan manusia yang terjadi pada masa lalu dengan kajian dan data penemuan. Ekonomi dan ilmu politik termasuk dalam ilmu tentang kebijakan aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan keputusan. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir. Geografi mempelajari tentang fenomena geosfer atau kewilayahan. Dari disiplin ilmu ini, diharapkan siswa mendapatkan pemahaman dan dapat melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan dari konsep yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah implementasi dari penggunaan media audiovisual dalam sistem pembelajaran IPS di Amerika Serikat. Diawali dengan diproduksinya film Hollywood bergenre sejarah dan permasalahan sosial sejak tahun 1960. Contohnya itu ada film dokumenter Presiden Ketiga, juga ada mini-mini seri dari Perang Saudara. Kini tersedia 3.300 film dan 1.200 film strip yang disediakan oleh Amerika untuk umum mengenai berbagai bidang studi. Nah, film-film dokumenter atau dokudrama tadi juga bisa memudahkan siswa untuk memahami materi secara utuh, juga dapat memahami rekonstruksi dari sejarah. Nah, guru juga bisa memanfaatkan media audiovisual ini untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Dari itu dapat disimpulkan bahwa IPS masuk ke Amerika Serikat karena adanya perang saudara antara bagian utara dan bagian selatan yang dikenal dengan Perang Budak. Perang Budak ini berlangsung sejak tahun 1861 hingga tahun 1865. Selain itu, adanya perbedaan sosial ekonomi juga menjadikan kesulitan untuk Amerika menjadi satu bangsa.
Maka dari itu, cara yang diambil oleh para ahli adalah dengan menerapkan social studies dengan kurikulum pembelajaran di sekolah dasar hingga menengah. Adanya penerapan IPS ini juga diharapkan masyarakat itu bisa mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat memperhatikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Diadakannya pembelajaran IPS di Amerika Serikat untuk mempersiapkan warganya itu kemampuan siswa dalam mendapatkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan guna ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.